Ini tanda yang sangat jelas kalau Anies akan merusak Indonesia tapi dibungkus perubahan. Ditulis oleh Daeng di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Rupanya ada satu bukti lagi bahwa selama Anies jadi gubernur di Jakarta benar-benar tidak peduli dengan warga Jakarta. Anies hanya berusaha membangun citranya, tapi sayangnya sebagus apapun cara Anies membangun citranya tetap saja tampak yang buruk-buruk. Tetap saja Anies dinilai orang yang cuma pintar ngomong dan tidak bisa kerja. Atau Anies kerjanya cuma bisa ngomong dan karena itulah pantas saja Jakarta selama masa kepemimpinan Anies tidak ada kemajuan, bahkan ada kerusakan alias penurunan. Sejumlah program yang seharusnya sudah berjalan dengan baik justru malah disengaja dengan memunculkan istilah lain yang pada dasarnya sama saja. Misalnya masalah normalisasi menjadi naturalisasi, lalu rumah susun diganti menjadi rumah lapis. Benar-benar hanya permainan kata-kata yang sangat tidak dibutuhkan oleh warga Jakarta. Warga Jakarta sangat butuh kerja nyata yang menghasilkan kesejahteraan, keamanan, kenyamanan, dan bikin warga Jakarta benar-benar merasakan hadirnya pemerintahan. Tapi Anies tidak lakukan itu, jadi sebenarnya ini sangat jelas sekali Anies tidak layak menjadi pemimpin lagi, mending mimpin kampus saja. Tapi untunglah Anies sudah bukan lagi gubernur dan ini merupakan kesempatan untuk memperbaiki Jakarta kembali. PLT Gubernur DKI, Pak Heru, mulai bisa membenahi satu persatu hingga masanya nanti dan waktu yang tersisa ini tentu tidaklah cukup. Dan mungkin pada periode berikutnya jika Jakarta mendapatkan gubernur seperti Ahok ataukah Gibran, mungkin bisa langsung menyulap Jakarta menjadi lebih kinclong. Dan permasalahan warga bisa segera diselesaikan yang selama Anies menjabat berantakan tidak beres. Tetapi di Jakarta ini tidak mudah perjuangannya. Ada banyak tantangan dan perlu diketahui juga bahwa pekerjaan merusak itu lebih mudah daripada membangun atau memperbaikinya. Apa yang telah dirusak Anies di Jakarta bisa jadi akan mengalami kendala untuk memperbaikinya. Butuh waktu yang agak lama mungkin. Maka jangankan Jakarta, bagaimana kalau se-Indonesia rusak karena Anies berhasil bermain licik di pentas Pilpres 2024? Apakah Indonesia akan kembali seperti zaman Orba? Dan yang membahayakan adalah sejumlah program yang sudah berjalan di masa pemerintahan Jokowi, bisa saja semuanya akan mangkrak dan akhirnya akan mubazir. Dan lagi-lagi butuh waktu lama untuk memperbaiki, bahkan bisa butuh waktu lebih dari 10 tahun. Akhirnya kita benar-benar akan terbelakang jauh dari negara-negara tetangga. Ini bukan untuk menakuti, tapi ini sudah ada buktinya. Dan Jakarta adalah contoh atau bukti nyata bagaimana Anies tidak punya efek positif untuk kemajuan Jakarta. Dan mari kita lihat bagaimana jalan layang nontol atau JLNT di Pluit, Penjaringan Jakarta Utara yang kini dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. Proyek ini sendiri pertama kali dibangun pada tahun 2015, saat itu Ahok masih menjabat sebagai gubernur. Proyek ini awalnya dibangun untuk membangun jalan Pluit City menuju tol Bandara Soekarno-Hatta dan tol Tanjung Priok. Dan setahu saya proyek ini tidak menggunakan APBD. Dari informasi yang sudah beredar bahwa jalur tersebut sedari awal merupakan proyek dari pengembang swasta Agung Podomoro Group sebagai bentuk kewajiban atau CSR atas pembangunan pulau reklamasi di wilayah Penjaringan Jakarta Utara. Proyek JLNT ini ditargetkan akan selesai pada tahun 2016. Namun karena ada masalah dalam penyusunan Raperda atau Rancangan Peraturan Daerah DKI terkait pembangunan pulau reklamasi, pengerjaan proyek CSR ini pun jadi ikut tertunda. Dan setahu saya, tahun 2016 ini adalah tahun yang sangat panas karena jelang Pilkada DKI 2017. Tentu saja Ahok diserang habis-habisan menggunakan SARA. Barbar memang. Pilkada paling barbar sepanjang sejarah Indonesia. Ahok menjelaskan tentang proyek ini, begini kata Ahok. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah tidak mau dibahas DPRD. Dan setelah itu proyek pulau reklamasi sendiri sempat terhenti. Menurut Ahok, mungkin saja hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek JLNT ini juga jadi ikut terhenti dan mangkrak hingga sekarang. Dan kata Ahok, sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan di stop. Jadi jelas sekali begitu Ahok akan kalah di Pilkada DKI 2017 lalu digantikan Anies, maka proyek ini mengalami kendala alias mangkrak. Padahal kan kalau Anies mau melanjutkan tinggal dijalankan saja, tetapi rupanya Anies memang sengaja membuat semua yang dilakukan Ahok seperti tidak ada gunanya di mata Anies. Padahal banyak fasilitas yang dibutuhkan masyarakat yang harus dibangun sehingga bermanfaat. Bukan dengan membuat patung bambu senggama yang tidak lama berdiri akhirnya dirobohkan, manfaatnya cuma sekilas, cuma numpang foto doang. Kita warga Jakarta tidak makan foto-foto bambu.
Andaikan Ahok masih jadi gubernur hingga saat ini, sudah pasti proyek JLNT ini akan selesai. Selama tidak banyak gangguan, karena tipe Ahok itu, apa yang sudah direncanakannya dan sudah berjalan maka harus selesai. Artinya Ahok disiplin dan tidak mau membohongi warga. Karena waktu itu gangguan dari para tukang ibul begitu keras menerkam, sehingga hampir 60% warga jadi terprovokasi. Maka dengan kesalahan warga yang sudah memilih Anies, maka harga yang harus dibayar adalah Jakarta stagnan saja alias tidak maju dan justru akan semakin mundur. Untung saja masa jabatan Anies sudah kelar. Program janji kampanye Anies tidak ada yang dieksekusi, nol besar. Jakarta hanya tempat untuk menampung Anies sebagai batu loncatan untuk menguasai Indonesia. Jadi bagi saya pribadi, tidak akan menyerahkan negara ini kepada orang yang sebenarnya tidak bisa memimpin, tapi hanya pintar ngomong dan juga begitu mudah ngibul dan bermain kata-kata. Nah, quote kali ini saya hanya bisa bilang, kita rakyat Indonesia tidak butuh kata-kata, tapi kita butuh kerja nyata yang sudah diprogramkan dengan jitu. Bukan yang baru bicara gagasan, narasi, terus ke gagasan lagi, lalu balik lagi ke narasi. Terus muter-muter dan akhirnya bikin mumet. Kita tidak butuh itu, kita rakyat Indonesia tidak butuh orang yang hanya baca doang. Ya udah, begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Denny Indrayana dipolisikan karena sebar hoaks sistem pemilu. Anies Baswedan pasang badan, ditulis oleh rjdsiwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Anies Baswedan buka suara soal Denny Indrayana ketika dilaporkan ke polisi. Anies Baswedan lalu menanggapi kasus yang menjerat Denny Indrayana dan yang diduga imbas penyebaran informasi bohong atau hoaks terkait keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengatakan bahwa MK akan tetapkan sistem pemilu proporsional tertutup. Dalam hal ini, Anies Baswedan menilai bahwa Denny Indrayana hanya sekedar mengungkapkan pendapat, bukan menyebarkan berita bohong. Marilah kita menghormati prinsip dasar dalam kemerdekaan. Dalam demokrasi yaitu kebebasan untuk mengutarakan pandangan ini dilindungi undang-undang. Kata Anies Baswedan saat ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat, Jumat 2 Juni 2023. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dia percaya aparat kepolisian akan menjaga marwah kebebasan beropini, sehingga kehidupan berdemokrasi dapat dikatakan sehat. Jangan sampai kita dalam situasi di mana orang takut untuk mengungkapkan pikiran, takut untuk mengungkapkan pendapat, karena ketika mengungkapkan pikiran dan pendapat bisa mengalami kriminalisasi, ujar Anies Baswedan. Nah, di sini sangat begitu kelihatan bahwa Yohanes ini tidak bisa membedakan mana kebebasan berpendapat dan mana yang menebar berita hoaks. Bahkan, seorang ahli hukum seperti Denny Indrayana seharusnya juga tidak mudah menyebarkan isu-isu sensitif yang kebenarannya pun masih dipertanyakan. Denny Indrayana mengaku mendapatkan informasi tersebut dari temannya yang bisa dipercaya bahwa MK akan menetapkan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Dan menurut Denny, masyarakat sebagai pemilih hanya akan memilih gambar partai politik seperti halnya pemilu pada zaman Orba. Saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja, ucap Denny Indrayana dalam cuitan di akun Twitternya Minggu 27 Mei 2023. Dan Denny Indrayana menyebut sumber informasi yang diperolehnya itu dipastikan bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Namun, Denny enggan membocorkan siapa informannya tersebut. Bahkan ia mengatakan orang yang memberitahunya bukan dari MK. Di sini RJ jadi menebak-nebak. Kira-kira siapa ya orang yang telah memberi informasi si Denny ini? Apakah mungkin si Rocky Gerung, Rizal Ramli, atau Said Didu? Bila kita memakai ilmu cocoklogi, hal ini mungkin saja ada hubungannya dengan PK yang dilakukan oleh kubu Muldoko. Karena menurut informasi yang berkembang, MK akan melakukan peninjauan kembali soal pengambil alihan Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Dan kabar ini bisa jadi akhirnya membuat resah kubu Demokrat beserta para koalisi perubahan, termasuk juga Anies Baswedan. Dan bila hal ini terjadi, maka di sini akan banyak pihak-pihak dirugikan. Bagi SBY dan AHY, mereka akan kehilangan Partai Demokrat dan diambil alih oleh KSP Muldoko. Sedangkan bagi Anies, bila hal ini benar maka Anies dipastikan akan terpental ke rawa-rawa. Karena koalisi perubahan pasti tidak memenuhi ambang batas.
Dan tentu saja impiannya selama ini akan buyar berantakan dan bisa jadi akan kembali ke jebur comberan pekat yang dalam. Semua pasti was-was bila sampai keputusan MK soal PK Muldoko ini dikabulkan. Ilmu cocok loginya di sini. Kubu Anies selalu bisa saja menyuruh pihak ketiga dari pendukungnya sendiri yaitu Denny Indrayana untuk membuat opini-opini hoaks di tengah masyarakat yang tentu saja berharap akan ada gejolak yang besar di tengah masyarakat. Isu tentang bahwa pemilu ke depan akan kembali ke sistem proporsional tertutup dan untuk kembali memilih tanda gambar partai saja mulai ditebarkan. Maka bagi yang percaya dengan taktik politik ini akan melakukan demo besar-besaran untuk menolak putusan MK yang belum diputuskan tersebut. Bahkan bisa jadi mereka akan memprovokasi dengan lebih dalam, yaitu membubarkan Mahkamah Konstitusi. Dan bila ini terjadi, sudah bisa ditebak endingnya kemana. Kita semua tahulah strategi propaganda seperti ini. Bahkan si Amis Rais sudah menghubung-hubungkan hal ini dengan Jokowi. Orang tua yang tidak menepati janjinya jalan kaki Yogyakarta ke Jakarta ini bahkan mengamini dan menghubungkan statement Denny Indrayana tersebut dengan adanya campur tangan Jokowi. Yang disebutkan oleh Amin Rais, Jokowi mengintervensi Pilpres 2024. Amin Rais juga menyinggung putusan MK yang diketuai adik ipar Jokowi yaitu Anwar Usman yang memutuskan soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK hingga keinginan Muldoko mengkudeta Partai Demokrat yang disebutnya atas persetujuan Presiden Jokowi. Nah kan kemana-mana, di sini aparat seharusnya bertindak tegas tanpa pelaporan pun harusnya memanggil Denny Indrayana untuk dimintai keterangan tentang perihal penyebaran informasi yang masih katanya tersebut. Karena tuduhan terhadap MK ini sangat begitu serius dan bisa membuat keributan di tengah masyarakat. Seorang yang katanya ahli hukum tapi malah menyebar berita yang belum tentu kebenarannya. MK belum memutuskan, tapi Denny Indrayana sudah tahu apa keputusan dari MK, lalu menyebarkannya ke publik. Dan setelah ada pihak yang melaporkan, Anies membelanya dengan dalih kebebasan berpendapat sedang dikriminalisasi si milik Theo. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?